UP5, kalian tahu itu apa UP5? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Apa itu UP5? Singkatan dari Project. Terus penguatan dulu. Pelajaran Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya, nah itu materi kita ya, kita kerjakan ini tentang kearifan lokal ya. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan kali ini dengan mengucapkan salam dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Abidrapastu Namo Buddhaya. Om Swastiastu Takastu Selalu. Ya, selamat pagi. Pagi. Untuk kali ini ya, karena kita masuk ke materi P5 ya, kearifan lokal. Kalian tahu itu kearifan lokal itu apa? Kearifan lokal apa? Seperti berbeda tahap. Ya, bisa. Termasuk juga apa lagi? Ya, tema kita di sini tentang kearifan lokal. Topiknya membudidayakan tanaman toga ya. Kalian pernah dengar kata tanaman toga? Pernah. Ya. Tapi sebelum masuk ke materi, ibu akan memberikan materi tentang tanaman toga itu. Kita doa belajar dulu ya. Siapa yang mau memimpin mungkin? Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Om Saraswati Santi Santi Om. Ya, pada pagi hari ini ada yang tidak masuk. Semuanya masuk. Ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Yang termasuk tanaman organik seperti apa? Kunyit, jahe, sayur laut, Banyak sekali ya. Ya. Yang latar belakangi di sekolah kita menanam tanaman toga ini karena lahan ya, lahan di sekolah kita luas, kemudian tanahnya juga subur ya, makanya supaya adalah nantinya tanaman ini bermanfaat untuk warga sekolah ya, dan bisa jadi usaha yang nantinya kalian bisa kembangkan di rumah ya, karena yang namanya tanaman organik tidak di sekolah aja ditanam, bisa kalian mungkin di rumah yang mungkin menggunakan pot atau yang punya kebun-kebun luas juga ya. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajaran kita pagi ini ya, siswa mampu bekerja sama untuk membudidayakan tanaman toga ya. Nanti kalian akan menanam ya. Apakah kalian sudah membawa perlengkapannya? Sudah. Ya, bagus ya. Nanti kalian akan berkelompok ya, masing-masing kelompok akan menanam sesuai dengan jenis-jenis tanaman toganya ya. Ya. Nah, di sini adapun ya, dimensi dan subelemen profil pelajar Pancasila. Ya, di situ dimensi profil pelajar Pancasila di sini ada 3. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama ya, karena kita mensyukuri alam yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, kita manfaatkan untuk hal yang positif.
Kemudian yang kedua, gotong royong ya, bagaimana nanti kalian bersama-sama temannya ya, bekerja sama ya dalam tim itu kekompakan kalian ya. Kemudian yang ketiga, kendala kritis ya, itu nanti kalian bisa bertanya ke grup yang lain tentang tanaman bonsai ya. Kemudian elemen ini akhlak kepada alam, kemudian gotong royong ini ada kolaborasi yang termasuk juga kerjasama kalian, dan bernalar kritis ini yang memperoleh dan memproses ya informasi dan gagasan dan menganalisis, mengevaluasi pengenalan ya. Itu mungkin kalian sudah bisa baca ya. Nah, ibu akan menayangkan di sini video ya, mungkin ini materi bisa kalian simak bersama saya ya. Hai adik-adik, hari ini kita akan mengenal tanaman obat keluarga. Ada apa saja ya macam dan jenisnya? Yuk kita simak baik-baik. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Kunyit, kunyit. Tanaman obat yang ketiga adalah daun sirih. Daun sirih. Tanaman obat yang ketujuh adalah temulawak. Temulawak. Tadi tentang jenis-jenis tanaman ya yang bisa ditanam di dalam rumah dan di tanaman sekolah juga. Dan ini yang bisa diolah menjadi jamu ya. Baca ya, coba nanti dirasakan apa itu tanaman obat keluarga. Saya membaca bahwa materi ini apa? Ya, coba Dari Wikipedia, tanaman obat keluarga ditanam di sekitar rumah seperti halaman, kebun atau ladang, bahkan ada yang ditanam di dalam pot. Tanaman obat dikenal juga dengan istilah apotek hidup karena dengan menanam tanaman obat tersebut kita seperti memiliki apotek sendiri. ya, itu dia maksudnya bahwa tanaman obat keluarga ini yang bisa menanam di rumah ya. Mungkin yang tidak punya misalnya lahan, tapi bisa ditanam di pot-pot ya. Itu sangat membantu sekali, apalagi kalau apa namanya kalian sakit ya, bisa digunakan untuk pengobatan ya. Ada yang tahu nggak manfaat dari tanaman obat keluarga? Ada yang tahu manfaatnya? Bisa menghilangkan bau badan. Apa itu? Daun apa? Umbi atau rempah? Daun apa? Dan sirih. Ya, betul. Ya, karena daun sirih ini banyak sekali manfaatnya. Selain menghilangkan bau badan, juga menghilangkan jerawat juga ya. Kemudian mengurangi keputihan ya. Dan bagus sekali untuk antiseptik ya, luka ya. Selain tadi daun sirih, apa lagi? Bisa dijadikan sebagai jamu. Oh, bisa jadikan seperti itu. Selain daun sirih, apa lagi rempah-rempahnya? Kencing, Jahe, kencur, kunyit ya, banyak sekali manfaatnya ya. Selain
kalau sendiri tadi. Ya. Ya, itu tadi kita sampaikan ya materinya. Sekarang kalian akan menanam sesuai dengan pokoknya. Ya, untuk itu ibu akan membagikan kalian lot. Nah, di sini ada gambar-gambar. Ini ada. Mbak Pandangan yang dapat jahe? Yang dapat jahe? Mbak Pandangan yang dapat jahe? Ya, ya jahe. Ya nanti kumpul dengan yang dapat jahe, ya yang tanam jahe. Kemudian yang dapat laos, berarti nanti kumpul dengan yang dapat laos ya. Kemudian yang kencur, kencur ada. Kunyit bu. Oh iya kunyit. Ya. Sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya. Ya. Kita langsung dah ini ya penanaman jagung. Ya. Sudah siapkan bahan-bahannya? Sudah. Tanam atau didiamkan dulu dia sampai bertunas. Ya baru nanti bisa. Ya ada yang langsung ini dipotong sampai mana yang yang satunya mana campurnya tadi? Bamang. Udah disiram bu. Dan tadi kita akan menanam ya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ya, berarti anak-anak di sini udah bisa menanam ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Ya. Nah, apa sih manfaatnya jika tanaman itu kalian kembangkan di rumah kalian? Bisa menjadi bahan masakan. Sekarang anak-anak kerjakan, ini ada tugas kelompok. Ada di sini gambar-gambar yang SPB. Tinggal kalian tulis nama dari tanaman togaru. Ya. Nah ini apa namanya? Dia tulis khasiatnya. Ya, ya tulis sama kelompoknya. Ini ada satu kelompok. Nanti dipresentasikan di depan ya. Semua ya? Ya sebelum presentasi kita lakukan SPI dulu ya. Ya, kalian bisa tepuk P5. Sudah, kita sama-sama ya. Yang pertama di situ apa? Project ya. Kemudian penguatan. Nah, gerakannya begini ya. Yang project kalian begini namanya. Project penguatan belajar profil belajar Pancasila. Oke? Ya. P5 profil penguatan profil belajar Pancasila. Ya. Semangat ya. Siapa yang siap kelompoknya? Ayah. Ya, kelompok satu ya.
membantu mengatasi bentuk dan sakit tenggorokan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya menandakan apakah ada manfaat lain? Ya, selain jahit untuk mengurangi mual rasanya, ada nggak manfaat lain? Meredakan sakit tenggorokan, bisa untuk mengurangi batuk dan menghangatkan badan. Sudah cukup? Ya. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Pagi, tepuk tangan dong. Tadi sudah teman-teman anak-anak maju ke depan presentasi ya, sudah bagus ya. Berarti kalian sudah mau bekerja sama. Ada yang misalnya ya dari kelasnya ini duduk ya tidak sepi ya. Untuk minggu depan ya kita akan melanjutkan tentang pembuatan jamu ya dari hasil panen tanaman toga tersebut. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ya, silakan kalian bisa kerjakan ya. Ya, silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bisa dibaca itu? Bisa. Ya. Bisa. Silakan kerjakan. Ya, tadi anak-anak sudah mengerjakan evaluasi ya. Ya. Ya, untuk minggu depan yang kalian persiapkan bahan-bahan yang harus kalian bawa untuk pembuatan jamu ya. Ya, nanti kalian mungkin cari di internet jamu apa yang akan kalian buat. Ya, itu yang kalian bawa ke sekolah. Ya. 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 Ibu periksa dulu ya. Anak-anak sudah mengerjakan sudah cukup bagus ya. Karena rata-rata nilainya sudah sesuai dengan standar. Ya, dan harapannya Ibu, kalian harus tetap belajar di rumah ya. Supaya nilainya lebih dapat meningkatkan. Ya. Nah, karena materi dan waktu juga sudah habis ya, kalian bisa mungkin kami lanjutkan untuk minggu depan ya, kita akan mempraktekkan pembuatan jamu ya. Nah, dari materi itu ada yang belum dipahami? Tidak. Sudah paham ya? Nanti kalian di rumah bisa praktekkan langsung. Mungkin kalian kalau tidak punya kebun yang luas bisa pakai polybag atau pot ya untuk menanam tanaman toga tersebut. Ya, nah untuk hari ini karena memang waktu juga sudah tidak bisa dilanjutkan sampai habis. Ya, itu untuk pertemuan ini dengan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ibu. Om Santi, Santi, Santi. Pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, semua dalam keadaan baik ya. Nah, untuk pagi hari ini ya, kalian pelajaran apa? Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Tentang tanaman toga. Ini tidak pernah belajar. Iya.
Ibu naik, Ibu absen dulu ya. Ya. Gusti, Hadir, Bu. Puja, Dedi, ya, lihat semua hadir ya, sesuai dengan jumlah kalian. Ya, untuk hari ini kalian tahu apa yang harus dilakukan? Membuat jamu. Ya, membuat jamu. Sudah bawa enggak bahan-bahannya? Sudah. Coba mana kelompoknya yang kemarin sudah dibentuk? Ya, ini sudah dibawa oleh kelompok A ya. Coba satu yang mungkin menjelaskan apa saja rempah-rempah yang sudah dibawa. Yang pertama ada serai, ini kemudian ada jahe, kemudian ada kencur, kunyit, asam jawa, dan gula merah. Ya, manfaatnya kalau sudah diolah itu akan menjadi apa? Jamu. Jamu itu apa? Kesehatan. Baik untuk kesehatan. Baik untuk kesehatan tubuh. Ya. Jadi lanjut ke kelompok yang ini. Ini juga kelompok B. Silakan kelompok B sampaikan rempah-rempah yang dibawa apa saja. Di sini bahannya ada kunyit, ada jahe, serai, daun sirih, daun pandan, gula aren, dan asam jawa. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk menyehatkan badan dan menghilangkan bau badan. Yang mulai mengolah ya sesuai dengan kelompoknya. Satu ya, nanti ini kalian ngumpul, kalian membuat jamu. Bangun dah semua. Bagi asam jawa. Ini kalian sudah membuat ya. Sekarang tulis di lembar kerja siswa di SKPD ini bersama kelompoknya. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Satu yang diisi. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil dari praktek kami membuat jamu yang telah diambil dari tanaman hasil kami kemarin. Bahan-bahan yang digunakan ada daun sirih, daun serai, kunyit, jahe, gula aren, daun pandan, dan asam jawa. Langkah-langkah pembuatan jamu yaitu langkah-langkah pertama, cuci bahan hingga bersih. Setelah dicuci bersih, lalu potong-potong bahan dan tuangkan 3 gelas air ke dalam panci, lalu tunggu air hingga mendidih. Setelah air mendidih, lalu tuangkan bahan satu-satu dan tunggu hingga air menyusut. Setelah itu, tunggu hingga anget-anget kuku. Lalu saring jamu ke dalam gelas. Jamu siap diminum. Manfaatnya adalah menyehatkan tubuh dan menghilangkan bau badan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang tanya, kalau yang keras yang nanya, ada yang
Ya, kami akhiri presentasi ini dengan ucapan selamat pagi. Tadi anak-anak sudah melaksanakan praktek ya pembuatan jamu. Ya harapannya ibu kalian bisa nanti praktekkan di rumah ya. Dari apa namanya bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kalian. Ya. Nah untuk evaluasi ya kalian bisa mengerjakan soal ya yang sudah ibu kasih, nanti tinggal kalian kumpulkan ya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi tentang pengolahan tanaman toga yang ada di lingkungan sekolah? Ada jelas ya. Sehingga nanti kalian bisa mungkin terapkan di rumah. Ya untuk hari ini karena memang waktu juga sudah habis ya, kita tutup dan kita pulang ya. Kalian berdoa dulu ya. Saya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sudah, tapi yang mimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak dan ibu tutup dengan selamat pagi. Pagi. Silakan.